Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but... Timnas Indonesia langsung diarahkan John Hartman menuju target besar Piala Dunia 2030 sejak awal masa kepelatihannya. Pelatih asal Inggris tersebut menegaskan ambisi itu menjadi motivasi terbesarnya menangani skuad Garuda. John Hartman resmi dikontrak PSSI pada awal Januari 2026. Dia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya. Kehadiran Hartman membuka harapan baru bagi Garuda fans setelah Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Visi yang diusung Hartman selaras dengan ekspektasi publik sepak bola nasional. Pelatih berusia 50 tahun itu tidak menutup-nutupi target jangka panjangnya bersama timnas Indonesia. Dia secara tegas menyebut Piala Dunia 2030 sebagai tujuan utama yang ingin dicapai. Piala Dunia 2030, tegas Hartman dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Sabtu, 31 Januari 2026. Hartman menilai kesempatan mencetak sejarah bersama Indonesia menjadi tantangan yang sangat besar sekaligus memotivasi. Dia menyebut dukungan masyarakat Indonesia sebagai kekuatan luar biasa bagi tim nasional. Menjadi pelatih pertama, menjadi tim pertama, orang-orang pertama yang berhasil lolos ke Piala Dunia dengan 280 juta orang di belakang Anda. Itu gila, sambungnya. Agenda padat di awal kepelatihan. Meski target Piala Dunia 2030 sudah dipasang, Hartman menyadari langkah awalnya dipenuhi jadwal kompetisi penting. Dia kini memfokuskan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah turnamen internasional. Agenda terdekat adalah FIFA Series yang berlangsung pada Maret 2026. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan dijadwalkan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Setelah FIFA Series, timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF pada Juli hingga Agustus 2026. Turnamen tersebut menjadi ajang penting bagi Hartman untuk membangun fondasi tim. Selain itu, Piala Asia 2027 juga masuk dalam agenda besar yang tengah disiapkan. Rangkaian kompetisi tersebut menjadi tahapan krusial dalam proyek jangka panjang John Hartman bersama timnas Indonesia. John Hartman, pelatih timnas Indonesia, datang bukan sekadar membawa pengalaman, tetapi juga sebuah visi besar tentang bagaimana sepak bola Indonesia dapat berkembang dan bersatu. Bagi Hartman, kunci utama keberhasilan terletak pada keselarasan budaya, taktik, dan rasa kebersamaan di dalam timnas. Ia menekankan pentingnya membangun fondasi yang kuat dari keselarasan filosofi permainan, standar latihan, hingga nilai-nilai budaya perlu dijaga agar para pemain muda dapat beradaptasi secara alami saat naik ke level tertinggi. Saya ingin para pemain muda merasa seperti berada di rumah ketika mereka masuk ke timnas, ujar Hartman berbicara di kanal YouTube Timnas Indonesia, Jumat 30 Januari 2026. Mereka harus memahami standar, ilmu olahraga, proses pemulihan, nutrisi, hingga intensitas latihan. Semua itu harus menjadi bahasa yang sama, kata mantan pelatih timnas Kanada. Dalam pandangannya, tim nasional bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah keluarga. Ia ingin menciptakan lingkungan yang hangat namun kompetitif, di mana setiap pemain diberi ruang untuk mengekspresikan identitas, bakat, dan kepribadian mereka di atas lapangan. Hartman mengibaratkan proses pembentukan timnas seperti seorang koki di dapur. Setiap pemain membawa bahan berbeda, dan tugas pelatih adalah meramu semuanya menjadi satu hidangan terbaik. Target akhirnya jelas, standar tertinggi, performa terbaik, dan prestasi yang membanggakan. Salah satu prinsip terpenting Hartman adalah cara pandangnya terhadap pemain. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melihat paspor, melainkan manusia. Baginya, keberagaman baik itu pemain lokal maupun diaspora adalah kekuatan besar jika dikelola dengan benar. Keberagaman bisa menjadi kekuatan atau kelemahan. Semua tergantung pilihan kita, kata pelatih asal Inggris tersebut.
Jika kita memilih kekuatan, maka keberagaman latar belakang, nilai dan karakter pemain justru akan menyatukan kita, tambahnya. Dengan dukungan sekitar 280 juta rakyat Indonesia, Hartman melihat peluang luar biasa bagi timnas. Namun ia juga menekankan bahwa dukungan tersebut harus diiringi dengan penerimaan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Kita harus bersatu. Ini bukan kita melawan kita, tetapi kita melawan dunia, tegasnya. Hartman percaya bahwa kepemimpinan memiliki peran krusial dalam menentukan arah pilihan tersebut. Ia ingin membantu para pemain dan seluruh ekosistem sepak bola Indonesia untuk memilih kekuatan, bukan perpecahan. Kedepannya, targetnya bukan hanya membangun timnas Indonesia yang kompetitif, tetapi juga menciptakan sejarah, menetapkan standar baru, mencantang kekuatan tradisional, bahkan bermimpi menjadi timnas pertama yang mampu mengalahkan negara Eropa di panggang besar. Itulah bintang yang kami kejar, tutupnya. John Hartman akan menjalani debut resminya pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Pelatih asal Inggris itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya. Selain menangani timnas Indonesia senior, Hartman juga dipercaya memimpin timnas Indonesia U23. Saya berjanji Peran Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2026 akan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi timnas Indonesia. Namun beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim merah putih.
Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Penampilan bek 22 tahun ini pun cukup impresif bersama Wolfsburg. Ia telah mencatatkan 10 penampilan di seluruh kompetisi. Pelatih Timnas Indonesia senior yang baru, yakni John Herdman, resmi diperkenalkan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Melansir dari laman resmi PSSI, pssi.org, pelatih asal Inggris tersebut ditunjuk oleh PSSI menjadi arsitek kepala Timnas Indonesia senior setelah sebelumnya posisi tersebut mengalami kekosongan selama beberapa waktu. Ditunjuknya nama John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia tentunya tak lain dan tak bukan karena misi PSSI yang menargetkan Timnas Indonesia mampu berlaga di ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Rekam jejak John Herdman yang cukup berpengalaman dan berprestasi bersama Timnas Selandia Baru dan Kanada juga menjadi salah satu faktor ditunjuknya pelatih berusia 50 tahun tersebut menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Lebih lanjut lagi, John Herdman sendiri juga mengakui jika visi misi yang diinginkan oleh PSSI cukup sejalan dengan apa yang dia kehendaki saat ini, khususnya mengenai keberlanjutan program naturalisasi pemain keturunan di skuad Indonesia. Program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan menuai kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, turut mempengaruhi keputusan John Herdman memilih Timnas Indonesia sebagai tempat berkarir selanjutnya. Bahkan John Herdman sendiri secara langsung ingin segera melakukan evaluasi dan pemantauan para pemain diaspora dan keturunan di Eropa. Melansir dari laman beritasuara.com, 14 Januari 2026, John Herdman bahkan sudah menetapkan kriteria dan persyaratan mutlak bagi para calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni bermain di liga teratas di benua Eropa. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2. Pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Terdengar gila bukan syarat tersebut? Bagi sebagian orang, mungkin persyaratan yang ditetapkan oleh John Herdman tersebut sedikit susah untuk dipenuhi. Namun sejatinya, syarat tersebut masih bisa dipenuhi oleh beberapa pemain diaspora atau calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Peluang tambah naturalisasi di Timnas Indonesia masih terbuka lebar. Melihat syarat yang ditetapkan oleh John Herdman terkait calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia memang terlihat cukup sulit dipenuhi. Namun sejatinya tak sesulit yang dikira banyak orang. Saat ini ada beberapa nama punggawa pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang merumput di kasta tinggi atau liga papan atas Eropa. Contohnya ada nama Jay Itzes dan Emil Audero di Serie A Liga Italia, Dean James, Miliano Jonathans dan Justin Hubner di kasta Eredivisie Liga Belanda, dan Kevin Dix yang bermain di kasta Bundesliga Jerman. Lalu bagi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang bisa diproyeksikan menjadi pemain baru Timnas Indonesia. Ada nama Tristan Guyer yang bermain di kasta Eredivisie Liga Belanda. Lalu ada nama Lauren Ulrich yang kini bermain di kasta Bundesliga Jerman, dan beberapa nama lainnya yang bisa diproyeksikan menjadi pemain naturalisasi Timnas. Selain itu, John Herdman juga mensyaratkan para pemain memiliki kecakapan dan pemahaman strategi yang cukup baik sebelum dinaturalisasi. Tak hanya itu, jam terbang pemain juga akan jadi acuan dari proses naturalisasi tersebut ke depannya. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang karir perjalanannya menceritakan kisah terbaik. Dan karir sepak bola seseorang tidak berbohong. Kalau Anda pemain top, Anda bermain di level tertinggi.
Meskipun syarat yang ditetapkan John Herdman tersebut terdengar cukup sulit dan gila, akan tetapi sejatinya masih bisa dipenuhi jika para scouting dan pemandu bakat PSSI bisa jeli mencari pemain dengan kriteria tersebut. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Grass you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. No, I didn't see. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia berbagai level usia memutuskan berkarir di tanah leluhurnya. Bagaimana sikap PSSI terkait fenomena itu? Pada musim ini saja, 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026. Ketujuhnya adalah Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Raven ke Bali United, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Shane Patinama ke Persija, dan Dion Marks ke Persib. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meski PSSI adalah pihak yang menaturalisasi ketujuhnya dengan kepentingan supaya bisa membela timnas Indonesia, ia tetap membebaskan masa depan Dion Marks DKK. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak gaji mereka. Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka. Pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan, jelas Arya. Arya menduga para pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tertarik berkancah di BRI Super League karena naiknya level kompetisi yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang. Ucap Arya. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top yang mau datang karena kualitas kita. Tutur tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir tersebut. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, John Herdman langsung bergerak. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut melakukan safari ke beberapa klub BRI Super League. Mulai dari Persita Tangerang, Persija, hingga sekarang berkunjung ke Bali United Training Center pada Rabu 28 Januari 2026. Kunjungannya tersebut dilakukan secara tertutup, dan awak media tidak bisa meliput. Dari informasi, John Herdman ternyata baru pertama kali ke Bali. Selama di Bali United Training Center, ia sempat berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut. Ya, tempat ini sangat fantastik, dan saya pertama kalinya ke Bali, lalu melihat fasilitas yang begitu luar biasa. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali, dan berharap dalam waktu mendatang, timnas Indonesia akan berlatih di sini, ungkap John Herdman melalui rilis dari Bali United. Sama seperti era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, John Herdman ingin melakukan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center karena adanya fasilitas penunjang yang memadai. Pemusatan latihan kemungkinan dilakukan sebelum timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026 atau pada Maret mendatang. Pelatih yang memiliki catatan mentereng sepanjang kariernya ini pun membandingkan perkembangan klub yang ada di negaranya dan kembali memuji tim asuhan Johnny Johnson tersebut. Tim top di Liga Inggris pun memiliki standar pusat pelatihan yang baik, begitu juga dengan akademi mereka yang terus berjalan dengan dukungan sebuah tempat latihan yang baik. Ucapnya, apa yang dilakukan oleh Bali United sejauh ini sangat luar biasa dengan melihat perkembangan sepak bola di luar seperti Inggris dan negara sepak bola lainnya. Tambah mantan arsitek timnas sepak bola wanita Selandia Baru ini. John Herdman dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun untuk menangani timnas Indonesia. Ada opsi juga diperpanjang hingga 2030. Targetnya selain di Piala Asia 2027, skuad Garuda diharapkan mampu lolos ke Piala Dunia 2030. Pembinaan usia muda menurut John Herdman bisa menjadi salah satu fondasi yang kuat sebagai proses yang berjalan dalam mendukung perkembangan sebuah tim. Saya pikir dengan memiliki tempat latihan yang bagus ini akan memudahkan dalam pengembangan pemain muda. Sebab inti dari pengembangan pemain itu sendiri selain talenta adalah dukungan berupa fasilitas latihan yang baik. Ucapnya.
Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut juga mengirim pesan kepada supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan panjang dengan tujuan untuk bisa ke Piala Dunia 2030. Kita adalah bagian dari cerita untuk negara ini. Saya berjuang bersama tim di ruang ganti dan lapangan, sementara kalian sebagai supporter akan mendukung di belakang kami. Semuanya pun memiliki kontribusi yang sama untuk negara Indonesia. Tutupnya. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, mengaku kecewa tak bisa ikut memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Sebagaimana diketahui, ajang berskala internasional yang diikuti oleh 48 tim anggota asosiasi FIFA itu diagendakan bergulir pada Maret mendatang. Turnamen tersebut bakal menjadi salah satu tugas pertama John Hartman di skuad Garuda. Dia baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert yang cabut selepas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober silam. Sayangnya Patinama tak bisa ikut mendampingi debut Hartman dengan timnas Indonesia di FIFA Series. Pemain berusia 27 tahun itu terkena skorsing saat di kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Terkait itu Patinama pun terang-terangan mengaku kecewa. Saya tahu siapa yang akan menjadi lawan kita di FIFA Series, tapi satu hal yang pasti bahwa saya tidak akan bermain karena saya terkena skorsing, ujarnya kepada awak media. Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit di Arab Saudi, jadi saya sedikit kecewa karena tidak bisa main, imbuhnya. Shane juga tak menampik bahwa dia menyesali sikapnya ketika itu. Dia merasa tidak seharusnya melawan wasit agar tetap bisa memperkuat timnas Indonesia. Saya ingin bermain di laga itu, di FIFA Series, tapi mungkin saya seharusnya tidak melawan wasit. Tapi itu sudah lewat, jadi tidak apa-apa, pungkas Shane lagi. Terlepas dari itu, Shane berjanji bakal menonton pertandingan timnas Indonesia. Kebetulan dia saat ini menetap tanah air karena bergabung dengan klub BRI Super League Persija Jakarta. Tapi sekarang saya di sini. Saya bisa menontonnya, pertandingannya, jadi itu bagus, kata Patinama lagi. Ini juga akan menjadi kali pertama bagi pelatih, John Hartman, menangani timnas Indonesia. Jadi pelatih bisa melihat pemain, pemain bisa melihat pelatih, dan gaya bermainnya, tandas dia. Untuk diketahui, kepindahan Shane Patinama ke Persija Jakarta menambah panjang daftar pemain diaspora timnas Indonesia yang banting setir ke liga lokal. Sebelumnya Jordi Amat ke Persija Jakarta, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Rafael Struijk ke Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven ke Bali United, sudah lebih dahulu bertolak ke tanah air. Mengenai proses adaptasinya bersama Macan Kemayoran, Shane pun mengindikasikan dirinya tak begitu kesulitan. Hal itu lantaran ada banyak pemain Persija Jakarta yang sudah sangat dia kenal setelah sama-sama berjuang di timnas Indonesia. Saya sudah kenal beberapa pemain, seperti Witan Sulaiman, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan sekarang waktunya untuk mengenal pemain lainnya, ujar Shane saat mengikuti sesi latihan Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu 28 Januari 2026. Adaptasinya berjalan lancar, mereka sangat baik pada saya, tambah mantan penggawa KAS Yupen itu. Wacana naturalisasi kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini, dua pemain yang santer diperbincangkan adalah gelandang Madura United Jordi Weherman dan pemain sayap Bangkok United Ilyas Al-Hafd. Keduanya disebut-sebut masuk dalam proyeksi penguatan timnas Indonesia menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Jordi Weherman menjadi figur yang paling banyak disorot. Pemain tengah dengan tipikal box-to-box secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ia menilai kesempatan mengenakan jersey merah putih sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Dari sisi teknis, Weherman dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan mengatur tempo permainan, distribusi bola, dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Selain itu, nama Ilyas Al-Hafd juga kembali mencuat ke permukaan. Winger yang saat ini berkarir di Liga Thailand tersebut dinilai memiliki atribut yang dibutuhkan timnas, seperti kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menembus pertahanan lawan melalui duel 1 lawan 1. Kehadirannya diyakini dapat memperkaya opsi arangan di lini depan.
Kendati isu ini berkembang luas, hingga kini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Pemain naturalisasi Malaysia, Rodrigo Holgado dan Gabriel Palmero, bereaksi setelah CAS menanggungkan sanksi dari FIFA.